Aku lakukan semuanya bukan untuk saja, tapi sejak tahun 20-an, ketika aku membebaskan hak kita dari penjajah, aku ingin menggabungkan tiga kekuasaan dari ini, ya nasionalis, ya agama, ya komunis. Jadi satu kekuasaan besar yang menyelesaikan revolusi, revolusi yang menuju masyarakat sosialis. Tidak mungkin aku bubarkan PKI, karena akan membuat Nasakom tidak utuh lagi. Aku tidak akan mengorbankan keyakinanku yang terus aku perjuangkan sampai saat ini. Wah, tapi para jenderal kita telah dibantai. Tapi mau bagaimanapun, PKI adalah kekuasaan nyata bagi masyarakat kita. Kekuasaan yang harus dihimpun. PKI harus dijadikan PKI Pancasila. Dengan ini, kami para mahasiswa mengajukan 3 tuntutan kepada pemerintah. Yang pertama, pembubaran PKI. Kedua, pembersihan kabinet yang tidak kompeten pada bidangnya dan tidak disetujui oleh rakyat. Ketiga, membentuk kabinet untuk segera mengesahkan undang-undang kebijaksanaan ekonomi dan keuangan untuk menstabilkan harga barang dan jasa yang menyangkut kehidupan masyarakat. Setuju? Merupakan sebuah kehormatan besar bagi saya selaku komandan pasukan untuk berbicara di depan para mahasiswa ibu kota yang tergabung dalam kami. Saya telah diberikan konsep dan dinyatakan sebagaimana pendapat saya. Sekarang saya berbalik bertanya, apakah saudara-saudara yakin dengan konsep yang saudara tulis? Yakin! Nah, kalau yakin, laksanakan! Laksanakan! Hidup Bangsa! Hidup PKI! Biar 1000 aidit, kalau bumi Indonesia subur dengan Pancasila, mereka tidak mungkin menang. Apalagi 1 aidit. Hidup Pak Sarwo! Hidup Pak Sarwo! Bubarkan PKI, itu Mas Sarwo! Kok iso-isone niat iku sik separah iku ya yo ora. Lah lho dimusuhi wong-wong. Mohon perhatian semuanya. Saya punya peran penting untuk negara Indonesia. Perekonomian di Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Tenang semuanya. Jika nilai uang dipotong dan harga tetap naik, lalu kita harus bagaimana? Kita harus protes. Setuju? Setuju! Brengsek. Aku tahu mereka mau menjatuhkan. Mereka mau menjatuhkan Soekarno. Mereka mau membawa revolusi kita ke kanan. Itulah tujuan mereka. Tapi aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Sudah berulang-ulang aku katakan, revolusi kita ke kiri. Karena apa? Karena Pancasila kita sendiri ke kiri. Maaf Pak, sejauh yang saya ketahui, mahasiswa dan rakyat Indonesia masih tetap menaruh kepercayaan penuh kepada Bapak sebagai pemimpin besar revolusi. Kamu bicara soal pembubaran PKI, itu masalah gampang. Hanya dengan 1 kalimat saja, PKI dapat aku bubarkan. Tapi apa dengan itu? Masalah ini akan selesai? Tidak, malah akan timbul masalah yang akan lebih.
Partai komunis di mana-mana akan lebih berbahaya. Kalau dilarang, mereka akan bergerak dalam tanah. Tapi Pak, kita bisa mengajak rakyat bersama-sama menghadapi bahaya dari partai komunis itu. Kita dapat menutup celah yang mungkin bisa dimasuki oleh komunis. Kamu adalah prajurit. Tugasmu adalah mengikuti perintahku. Baik Pak. Aku punya bukti-bukti bahwa masih ada aksi-aksi di lapangan yang berdemo mengenai revolusi kita. Dan kita sebagai pemimpin. Hei, engkau pemimpin-pemimpin dari kaum komunis. Hei, engkau pemimpin-pemimpin dari agama. Hei, engkau pemimpin-pemimpin dari kaum nasionalis. Dari angkatan bersenjata. Kita mesti mencari jalan keluar dari masalah yang sedang melanda. Ayo, siapa yang dapat menurunkan harga-harga dalam tempo 3 bulan? Baik dari tentara, dari pemimpin-pemimpin ormas, atau dari golongan mahasiswa. Aku jadikan menteri sekarang juga. Tidak peduli laki-laki, tidak peduli perempuan. Siapa sanggup, angkat tangan. Teman-teman mahasiswa, harap tenang. Aspirasi kalian sedang dibicarakan. Jadi saya mohon agar tetap tenang dan sabar menunggu. PKI pasti dibubarkan. Hidup Soekarno! Hidup Soekarno! Hidup Soekarno! Saudara-saudara, pemerintah akan menentukan sikap yang tegas terhadap Gestopo dan Mahnilu. Segera akan mengumumkan oknum-oknum Gestopo karena Gestopo jelas melanggar hukum. Sejak semula, Bung Karno telah menyerukan kepada rakyat Indonesia supaya bersikap tenang, jauhkan gontok-gontokan, dan melarang membakar emosi rakyat. Anjuran Bung Karno tidak pernah didengarkan, sehingga banyak jatuhnya korban jiwa ini adalah peristiwa tragis dan melampaui batas. Menurut kalian, apakah Bapak Presiden akan mendengarkan suara kita? Soal itu, aku belum tahu pasti. Lebih baik kita berusaha saja agar suara kita bisa disetujui oleh Bapak Presiden. Permisi yang mulia, silakan duduk. Yang mulia, inflasi sudah terlalu tinggi. Berapa yang kamu sebut tinggi itu? Bulan ini melampaui 600% berdasarkan jumlah uang yang beredar. Selagi masih ada kertas di gudang, cetak saja uang sebanyak-banyaknya. Tapi yang mulia, Tidak usah tapi-tapi. Ini revolusi. Apakah kamu tidak pernah memahami ajaran pemimpin besar revolusi? Revolusi memerlukan biaya yang besar. Revolusi maha besar. Sudah kukatakan berulang-ulang soal pembubaran PKI. Jadi, aku minta kalian sabar. Serahkan semuanya kepadaku tentang kesulitan ekonomi. Saya minta saran-saran dari kami untuk mengatasinya. Saya sudah umumkan bahwa siapa yang dapat menurunkan harga-harga dalam tempo 3 bulan, aku angkat jadi menteri. Ayo, mana calon-calon kalian? Aku ingin lihat kalian di jalan meneriaki menteri-menteriku goblok.
Mereka semua yang duduk di sini adalah menteri-menteriku. Apakah mereka semua ini goblok? Hei, apakah kalian goblok? Mahasiswa juga sudah tidak bisa hidup lagi, Pak. Bayangkan, Pak, mahasiswa sastra yang tinggal di luar daerah harus mengeluarkan uang 4.000 per hari hanya untuk biaya transportasi. Dalam sebulan, mereka mengeluarkan uang sebesar 100.000, Pak. Betul, Pak. Kamu mahasiswa mana? Mahasiswa Pancasila, Pak. Lantas, di mana letak moral Pancasilamu? Memaki menteri-menteri, bahkan keluargaku ikut kalian hina-hina. Bapak Presiden dalam Kabinet Bikora, Bapak menekankan bahwa akan diselesaikan dalam 2 tahun ini. Tapi ini sudah lewat, Pak. Bapak juga mengatakan bahwa kesabaran rakyat itu bisa habis. Jadi, kami minta Bapak menerima tritura kami, Pak. Aku tahu aku memang salah karena hal itu. Tetapi aku sangat menentang cara-cara kalian mengadakan aksi demonstrasi. Saya senang mahasiswa bisa bertemu langsung dengan Bung Karno. Dengan demikian, beliau bisa mendengarkan aspirasi kalian secara langsung. Ini perlu karena ada beberapa pihak yang mencari-cari kesalahan dari aksi kami. Maka dari itu, sempurnakanlah organisasi kalian di bidang keamanan guna menghindari perboncengan atau hal buruk lagi. Berdirinya aku di sini hanya ingin menyampaikan bahwa tidak ada yang lebih sakit hati daripada diriku. Karena kalian menteri-menteriku dianggap tidak becus dalam bekerja. Maka aku perintahkan kepada seluruh rakyat Indonesia dari golongan manapun yang cinta akan Soekarno membentuk barisan Soekarno. Hidup Soekarno! Bung Karno pemimpin kita! Hidup Bung Karno! Saya sudah pernah menyampaikan kepada Bapak, biarlah saya yang menjadi bumper. Biarlah saya yang membubarkan PKI. Koyone, arek Cakra Birawa, kolong. Cakra Birawa, kalau datang kita saja, setuju ya teman-teman? Betul. Mereka pasti kalah di sini. Dia pasti kalah. Hei, Cakra Birawa datang. Bangun, arek ayo, Kalau engkau masih menghormati aku, masih menghormati kepemimpinanku, aku perintahkan engkau menghentikan aksi demonstrasi mahasiswa itu. Mohon maaf, Pak. Itu semua bergantung pada pembenahan penataan negara. Yang saya maksud masalah mengenai PKI. Soal itu lagi, kau bilang masih menghormati aku kan? Tidak pernah goyah, Pak. Kalau begitu, laksanakan perintahku. Saya menghendaki kekompakan seluruh menteri-menteri anggota Kabinet Bikora yang disempurnakan sebagai pembantu saya. Kabinet yang betul-betul mengikuti pimpinan saya sebagai presiden. Saya tidak menghendaki seorang pun yang tidak mengikuti ajaran saya. Lebih baik terang-terangan. Kabinet Bikora. Ampun, Komandan. Jangan masa segera dapat anak-anak api yang pada darat. Laporkan setiap pergerakannya. Siap, Komandan. Yang terutama harus menjalankan perjuangan politik. Nah, para menteri harus menghindari hal itu. Sebagai pembantu saya,
harus berdiri di atas garis pimpinan saya. Dalam meningkatkan perjuangan, sekarang ini memang sudah logis kalau ada yang kontra mengenai revolusi. Karena kita menentang imperialisme dan meletakkan garis-garis perjuangan ke dalam masyarakat sosialisme. Yang nomor 1, ada pimpinan dan ajaran-ajaran jika di antara kamu tidak ada yang mengikuti. Oke, terpaksa dengan terus terang, aku akan dengan senang menerimanya dan akan menggantikannya dengan orang lain. Saya melalui Jenderal Yusuf, Jenderal Amir, dan perwira tinggi Angkatan Darat yang tadi meminta izin untuk menemui Bapak Presiden di Istana Bogor guna menjelaskan kesalahpahaman dan gagalnya sidang kabinet kemarin. Saya persilahkan keautentikan surat perintah ini, dan saya mohon untuk Bapak Rahmat bisa menjelaskan bagaimana proses lahirnya surat perintah ini. Saudara, seperti yang kita ketahui, sidang kemarin telah gagal. Bapak Presiden meninggalkan sidang dan menuju ke Bogor. Selanjutnya, sidang dilanjutkan oleh Pak Len. Kau ambil alih kata siapa? Saudara-saudara, karena sudah tidak ada pengarahan dari Bapak Presiden, saya usulkan agar sidang ini dihentikan saja. Bagaimana saudara-saudara? Setuju. Baiklah, sidang hari ini saya hentikan. Terima kasih kepada saudara-saudara yang telah hadir. Banyak menteri yang bubar, tapi ada beberapa yang tetap di sana. Saya sendiri berbicara dengan Jenderal Amir dan Yusuf. Kami membicarakan bagaimana kami dapat menolong menjernihkan kesalahpahaman tadi. Kami tak ingin Bung Karno merasa ditinggalkan oleh kami. Lagi pula, kami khawatir kalau Bung Karno dibiarkan dan hanya didampingi oleh Subhendrio. Beliau hanya akan selalu mendengar petuah dan Bung Karno akan semakin jauh dari kita. Kami langsung menuju kediaman Soeharto. Syukur Pak Harto mau mendengar alasan kami. Ada keperluan apa ini? Kami ingin menemui Pak Harto. Oh, Bapak sedang sakit. Mari masuk. Jadi begini Pak, kami ingin melaporkan rapat kabinet hari ini. Bung Karno meninggalkan rapat dan pergi menuju ke Bogor. Begini Pak, Bung Karno menerima laporan, padahal kami sudah menyatakan keadaan aman dan tidak akan ada yang mengganggu. Baiklah, sampaikan salam hormat saya kepada Bapak Presiden. Sampaikan juga permintaan maaf saya karena sedang sakit, jadi tidak bisa menemui beliau. Sampaikan kepada beliau, apabila saya diberikan kepercayaan, saya bisa menyelesaikan masalah ini. Ketika kami datang, ternyata Bapak Presiden sedang beristirahat, sehingga cukup lama kami menunggu. Untuk apa kalian di sini? Kami sengaja menunggu Bapak untuk menunjukkan bahwa kami tidak meninggalkan Bapak. Kami tidak ingin merasa Bapak diasingkan oleh ABRI Angkatan Darat. Kami menyesal atas kejadian tadi pagi, dan kami harap Bapak tidak terpengaruh oleh kejadian itu. Tidak terpengaruh. Kalian sendiri tahu
bahwa tentara ikut demonstrasi, angkatan darat ikut demonstrasi untuk menjatuhkanku. Kalian susupkan anggota RPKD dan Kostrad di antara pemuda itu dan mahasiswa. Untuk apa kalau tidak menjatuhkanku? Itu hanya kesalahpahaman, Pak. Kesalahpahaman? Bapak menerima laporan yang salah, gitu maksudmu? Amir, kamu tidak usah menutup-nutupi. Aku tahu semuanya. Ayo, apa yang terjadi? Bagaimana situasi sidang di kabinet tadi? Tidak terjadi apa-apa, Pak. Aman. Beliau kemudian meminta kita bertiga bersama Jenderal Catur untuk menyusun konsep yang dimaksud. Baik, jika itu yang Bapak Presiden kehendaki, laksanakan saja. Kita harus mencari jalan keluarnya. Ini Pak, bagaimana dengan pendapat saya? Itu cukup bagus. Ini untuk laporannya, Pak. Baik, akan saya serahkan kepada Presiden. Permisi, Pak. Ini hasil rapat kami mengenai surat perintah dari Bapak. Kemudian Presiden mengumpulkan kami bersama 3 Waperdam. Hasil rapat tadi sudah saya sampaikan kepada Bapak Presiden, dan kita diperintahkan untuk menemui beliau. Baik, kita akan segera menemui beliau. Permisi, Pak. Soal duduk. Baik, saya sudah membaca mengenai konsep yang sudah kalian buat dan ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan konsep kita. Jadi saya kumpulkan kalian di sini untuk merubah konsep tersebut. Di sana konsep itu kemudian didiskusikan kembali. Baik, Pak. Pak, konsep yang sudah kami perbarui. Baik, saya setuju dengan konsep yang baru saja kalian ubah. Tolong beritahukan kepada semuanya mengenai konsep yang baru saja kalian ubah dan saya setuju. Kami usul mundur diri, Pak. Jelas yang kita ketahui, persoalan rumit ini disebabkan oleh PKI. Maka dari itu, rakyat menuntut PKI dibubarkan. Mahasiswa juga menuntut hal yang sama. Partai politik juga demikian. Maka dari itu, saya, orang yang diberi kepercayaan untuk menyelesaikan masalah ini,
dan mengembalikan ketertiban serta keamanan. Menggunakan surat perintah ini, saya membubarkan PKI.